Halo rekan-rekan di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K, dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini, admin ingin berbagi informasi terkait nasib honorer di seluruh tanah air. Bahwa Menpan RB sebut tindak lanjut honorer ada di poin ini. Sebanyak 2.355.092 non-ASN kantongi SPTJM. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, honorer sebelum 28 November 2023 dapat ini dari Menpan RB. 2.355.092 punya SPTJM. Benarkah diangkat jadi ASN? Untuk mengetahui jawabannya, mari rekan-rekan sekalian simak informasi ini pada video ini agar rekan-rekan sekalian dapat menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh, dan juga rekan-rekan tidak gagal paham. Sujud syukur untuk tenaga honorer sebelum tanggal 28 November 2023. Akhirnya Menpan RB memberi penegasan untuk masalah non-ASN, di mana sebelumnya honorer sempat dibuat cemas perihal adanya penghapusan untuk non-ASN sesuai surat kebijakan Menpan RB. Namun sebelum tenggat waktu tersebut, Menpan RB sudah menyiapkan beberapa skema untuk masalah honorer. Di sisi lain, Menpan RB juga turut melaporkan perkembangan pendataan honorer yang mana ada 2.355.092 yang sudah mengantongi SPTJM. Lantas apakah dari 2.355.092 yang disertakan SPTJM oleh instansi masing-masing merupakan pengangkatan untuk bisa jadi ASN? Untuk menyimak infonya, silakan ikuti hingga tuntas agar rekan-rekan mengetahui jaminan apa yang disiapkan oleh Menpan RB hingga soal pendataan non-ASN. Sebelumnya, informasi tersebut terbaru. Honorer ini merupakan tindak lanjut penanganan non-ASN yang dilakukan dengan Komisi 2 DPR RI. Hal ini juga menyesuaikan dengan arahan Presiden Jokowi yang sempat menegaskan agar jalan tengah untuk honorer harus segera diputuskan. Untuk itu, Menpan RB bersama DPR mengadakan raker untuk membahas adanya tindak lanjut agar masalah honorer bisa terselesaikan dengan cepat dan baik. Dalam hal ini, Menpan RB menyebutkan bahwa ditemukannya beberapa prinsip yang menjadi landasan untuk penyelesaian honorer. Tadi kami rapat dengan DPR. Terima kasih atas masukan dan saran dari pimpinan dan anggota Komisi DPR RI yang insya Allah akan semakin mempertajam skema kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN yang kini sedang digodok, ujar Anas seusai rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta Senin 10 April lalu. Berdasarkan masukan tersebut, maka berikut ini prinsip yang dipegang untuk menuju jalan tengah masalah honorer sebelum 28 November 2023. Yang pertama, penanganan tenaga non-ASN dilakukan dengan prinsip menghindari PHK massal. Yang kedua, menghindari pembengkakan anggaran. Yang ketiga, tidak mengurangi pendapatan yang diterima tenaga non-ASN saat ini. Dan yang keempat, sesuai dengan regulasi yang ada. Dalam tindak lanjut tersebut, pemerintah sangat serius dalam melakukan penataan terhadap tenaga honorer. Sehingga jika mengaca pada poin pertama, maka Menpan RB menegaskan bahwa tak akan ada PHK untuk honorer. Hal ini juga ada hubungannya dengan kontribusi honorer yang dinilai sangat berperan penting dalam pelayanan publik hingga pemerintahan. Faktualnya memang peran tenaga non-ASN ini cukup vital dalam menunjang beberapa fungsi pelayanan publik, sehingga pemerintah dengan masukan dari DPR
DPD, Asosiasi Pemda, dan stakeholder terkait terus menyiapkan skema yang win-win solution, Ibu Anas. Lanjut lagi, Anas juga menegaskan soal pendataan non-ASN yang telah dilaksanakan sejak tahun 2022, di mana diketahui ada sebanyak 595 instansi yang telah mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Sehingga total non-ASN yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 sesuai dengan koordinasi BPKP untuk melakukan audit data yang disampaikan pada sistem pendataan non-ASN BKN. Adapun terkait 2.355.092 yang telah disertai SPTJM, maka hal tersebut merupakan bentuk sebagai finalisasi pendataan non-ASN. Oleh karena dari finalisasi data honorer yang dipastikan dalam database BKN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN. Komisi 2 DPR RI juga mendorong Kementerian PAN-RB segera melakukan koordinasi dengan 5 instansi yang penyampaian SPTJM-nya masih dalam proses agar hasil finalisasi pendataan tenaga non-ASN dapat digunakan sebagai data dasar dalam penyusunan roadmap penyelesaian tenaga non-ASN, ujarnya. Dapat dipahami hal ini bukan untuk serta-merta pengangkatan honorer menjadi ASN, tetapi yang sudah tercantum dalam database BKN dan sesuai dengan kualifikasi pengadaan ASN 2023, maka akan mempunyai kesempatan besar untuk bisa menjadi ASN, PNS, maupun P3K di tahun 2023 sebagaimana pada tenaga pendidikan dan kesehatan. Karena berdasarkan kebijakan pengadaan ASN tahun 2023, tenaga pendidikan dan kesehatan masih menjadi prioritas untuk pada pengadaan seleksi ASN. Di sisi lain, pemerintah telah memberikan kepastian untuk 3.043 daftar nama honorer yang pasti segera diangkat jadi ASN P3K 2023. Jadi itulah informasi yang dapat admin bagikan. Semoga bermanfaat, bahwa sebanyak 3.043 honorer yang akan segera diangkat jadi ASN P3K pada tahun 2023. Semoga bermanfaat. Akhir kata admin ucapkan terima kasih.